Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai masuk materi, sebaiknya kita baca Al-Quran terlebih dahulu dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. Oke, sebelum saya masuk materi, saya jelaskan kenapa kita masuk belajar dasar akuntansi di jurusan komputer. Soalnya kita akan membuat semester depan programnya, makanya kita harus paham dulu dasar-dasar akuntansi ini bagaimana, lalu semester depan kita bikin programnya. Oke, kita masuk aja materi. Definisi akuntansi ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya hitung atau mempertanggungjawabkan ya. Ini yang berkaitan dengan masalah pengelolaan suatu perusahaan kepada pemilik atas kepercayaan telah diberikan kepada pengelola untuk menjalankan kegiatan perusahaannya ya. Memberi kepercayaan pada pengelola untuk mengatur keuangannya ya. Selanjutnya, pada akuntansi ini tujuan utamanya untuk menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan ya, menghasilkan informasi ekonomi keuangan suatu perusahaan ya kepada pihak-pihak berkepentingan. Pihak kepentingan ini terdiri atas dua, dari pertama pihak internal, kemudian yang kedua pihak eksternal ya. Pihak internal ini terdiri atas pertama pimpinan perusahaan, lalu pemilik perusahaan, kemudian karyawan. Sedangkan yang pihak-pihak kepentingan, pihak eksternal terdiri juga atas tiga. Yang pertama investor, kemudian kreditor, dan yang terakhir itu pemerintahan. Mereka yang ini memerlukan akuntansi untuk apa? Oke, pimpinan memerlukan akuntansi ini untuk melihat apakah tujuan perusahaannya tercapai. Dari sana dia bisa mengambil keputusan bagaimana untuk kedepannya. Sedangkan pemilik perusahaan ini untuk mengatur kekayaan pribadinya dengan kekayaan perusahaan. Karyawan memerlukan peran akuntansi ini untuk melihat apakah perusahaan bisa membayar gajinya tepat waktu, kemudian membayar ASKES, dan membayar yang lain-lainnya. Oke, setelah itu yang kedua pihak internal, investor ini gunanya akuntansi untuk melihat apakah dia bisa menambahkan jumlah investasinya atau mengurangi investasinya. Kemudian kreditor juga melihat apakah si perusahaan ini dapat membayar utangnya sesuai dengan tepat waktu. Sedangkan pemerintahan ini untuk menetapkan pajak yang diperoleh. Apakah bila perusahaan ini dengan labanya cukup besar, maka pajaknya mungkin juga besar. Oke, selanjutnya penggolongan akun ya. Penggolongan akuntansi itu terdiri atas 6. Yang pertama aktiva atau aset, lalu yang kedua kewajiban, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, yang kelima beban atau biaya, dan prepay ya. Aktiva atau aset ini harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan ya, yang terdiri atas dua aktiva ini, aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar ini contohnya seperti kas, piutang, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Sedangkan aktiva tetap yang tetap ya, seperti peralatan, tanah, bangunan, dan kendaraan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Di sini kenapa di aktiva lancar ada beban dibayar di muka dengan yang nomor 5, pengelolaan akun beban atau biaya. Bedanya ketika membayar seperti membayar bis sewa 3 bulan atau lebih dari 1 bulan, dimasuk golongannya ke beban dibayar di muka. Sedangkan untuk yang beban sewa ini per 1 bulan sekali membayarnya.
Tapi ketika membayarnya untuk 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan, itu termasuk beban yang dibayar muka. Itu perbedaannya antara beban dibayar muka dengan beban atau biaya biasa ya. Oke, yang kedua itu kewajiban. Kewajiban ini yang harus dibayar oleh perusahaan ya. Dia ada utang ke perusahaannya, perusahaan lain kepada orang lain. Contohnya, di sini ada juga nih yang di Aktiva Lancar ada piutang dengan utang. Apa bedanya? Kalau piutang itu orang lain yang berutang dengan kita, sedangkan utang kita berutang dengan orang lain. Makanya yang penggolongan akun yang kedua, kewajiban itu termasuk kita berutang ke orang lain ya. Ada terdiri atas dua, utang jangka panjang dan utang jangka pendek ini ya. Ini utang jangka pendek, yang B ini salah ya, utang jangka panjang. Oke, utang jangka pendek yang pembayarannya kurang dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang pembayarannya lebih dari 1 tahun. Contohnya utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan pendapatan diterima di muka. Utang gaji dengan beban gaji bedanya apa? Kalau beban gaji kita bayarnya tepat waktu 1 bulan sekali. Sedangkan utang gaji, utang gajinya menumpuk, misalnya belum bayar 2 bulan atau 3 bulan belum bayar, maka termasuk utang gaji ya. Sedangkan di sini ada pendapatan diterima di muka dengan pendapatan pengulangan akun nomor 4. Perbedaannya, pendapatan diterima di muka ini seperti kita menerima uang muka, tapi jasa belum kita kerjakan. Sedangkan yang pengulangan akun nomor 4, pendapatan ini jasanya sudah diberikan. Kalau yang kewajiban, kalau kewajiban yang pendapatan terima di muka ini, kita terima uang aja, tapi jasanya belum kita berikan. Berarti itu termasuk utang kita kepada orang lain, karena jasanya belum diberikan. Kemudian yang B, utang jangka panjang. Utang termasuk utang bank dan utang hipotek. Utang hipotek ini itu yaitu kita menggadaikan aktivitas tetap ini, kita gadaikan ya. Misalnya tanah kita gadaikan, termasuk utang hipotek, bangunan kita gadaikan, dan lain-lainnya ya. Kemudian yang ketiga modal ya, modal. Yang keempat pendapatan. Pendapatan terdiri atas dua juga, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha ini contohnya seperti ya kita buka usaha bengkel, lalu usaha dalam itu misalnya orang nambal ban, kemudian servis motor dan lain-lainnya, itu termasuk pendapatan usaha. Tetapi yang pendapatan di luar usaha, contohnya pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Pendapatan sewa ini kita ada sebuah rumah atau ruko lalu kita sewakan ke orang lain. Jadi tidak termasuk dalam usaha kita, usaha yang bengkel tadi. Makanya itu termasuk pendapatan di luar usaha ya. Itu termasuk pendapatan sewa. Dan pendapatan bunga ini yaitu ketika kita menabung di bank lalu kita mendapatkan bunga. Itu termasuk pendapatan bunga ya. Kemudian ini beban biaya, ini juga terdiri atas dua ya. Ini beban gaji, sewa, iklan, asuransi, beban penusutan, beban perlengkapan, beban listrik, telepon, ini termasuk beban usaha ya. Ini yang A. Kemudian yang B-nya beban di luar usaha. Beban usaha ini pengorbanan langsung yang harus dibayarkan perusahaan ya, seperti beban gaji harus tiap bulan dibayarkan, beban sewa juga jika ada membayar tiap bulan. Tapi kalau beban sewa ini kita bayar 5 bulan ke depan, itu termasuk beban dibayar di muka ya. Lalu beban iklan yang harus kita bayar, beban listrik telepon kan per bulan 1 bulan sekali, dan masih banyak contoh lainnya. Sedangkan beban yang di luar usaha itu termasuk contohnya beban bunga ya. Misalnya kita ada utang di bank lalu berbunga, itu termasuk beban bunga yang di luar usaha ya, tidak ada berhubungan di luar usaha kita. Yang keenam, privé. Yang privé ini mengambil uang untuk keperluan pribadi ya. Kita masuk selanjutnya, aturan pendebitan dan kreditan setiap kelompok akun ya. Misalnya
Aktiva, penambahnya di debit, lalu pengurangannya di kredit. Kewajiban, penambahnya di kredit, pengurangannya di debit. Modal, penambahnya di kredit, lalu pengurangan di debit. Sedangkan prive, penambahnya di debit, pengurangan di kredit. Dan pendapatan, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Dan beban, penambahannya di debit, dan pengurangan kredit. Kita masuk lagi yang tadi, yang ini, aktiva, yang ini, kalau bertambah di mana? Di debit ya. Sedangkan kalau berkurangnya di kredit ya. Dan kewajiban, yang ini kewajiban, kalau bertambah di mana? Tambahnya di kredit ya. Lalu berkurang di debit. Oke, selanjutnya kalau modal bagaimana? Kalau bertambah di mana? Di kredit. Lalu berkurang di debit ya. Kalau pendapatan bertambah di kredit, pengurangan di debit ya. Sedangkan beban dan biaya ini bertambah di debit, berkurang di kredit ya. Kemudian prive bertambah di debit, berkurang di kredit. Makanya ada 3 kelompok ya, tiga kelompok. Yang untuk bertambah di debit, aktiva, beban, dan prive ya. Ini bertambah di debit ya. Sedangkan untuk yang bertambah di kredit ada 3 lagi, kewajiban, modal, dan prive dan pendapatan ya. Dihafal ini nak. Ini sangat perlu rumus-rumusnya ini, yang dimana bertambah debit dan dimana di berkurangannya di kredit ya. Ini harus dihafal di luar kepalanya. Oke, kita masuk siklus akuntansi ya. Pertama itu ada transaksi, ada jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyelesaian, neraca lajur, lalu laporan keuangan, jurnal penutup, jurnal balik, dan balik lagi ke transaksi ya. Nah, kita minggu ini kita masuk transaksi, minggu depan baru jurnal dan seterusnya. Oke. Masuk transaksi itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang melahirkan perubahan atas harta atau finansialnya, baik itu berkurang dan atau bertambah ya. Kita masuk aja contohnya. Misalnya, Tuan Budi menginvestasikan uang ke perusahaan. Uang dalam akuntansi itu apa? Kas ya. Kalau kita menginvestasikan uang ke perusahaan sebesar 100 juta, kasnya berarti bagaimana? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Kas ini termasuk apa? Aktiva. Kalau aktiva bertambah di mana? Aktiva bertambah di debit, otomatis debitnya di sini kas sebesar Rp 100 juta ya. Kemudian dan peralatan sebesar 10 juta. Peralatannya bagaimana? Peralatannya bertambah ke perusahaannya, otomatis bertambah ya. Peralatan ini termasuk juga aktiva. Kalau aktiva bertambah di debit ya, berarti di sini peralatan sebesar 10 juta. Kemudian kita tentukan lagi kreditnya. Ini kata-kata yang investasi berarti itu modal ya, modal yang diberikan ke perusahaannya. Kita hitung kas 100 juta, peralatan 10 juta. Jadi jumlahnya modalnya berapa? 110 juta. Jadi modal ini bagaimana tadi kalau bertambah di kredit. Jadi berarti benar ya, yang rumusnya tadi modal bertambah di kredit ya. Ini modal kita bertambah di kredit. Oke.
Sebelum kita masuk contoh transaksi yang kedua, saya akan memberi tips terlebih dahulu agar mudah mengerjakannya contoh-contoh transaksi ya. Misalnya ini modal itu hanya bertambah aja, jadi ingat aja yang bertambahnya di mana. Jarang dia menggunakan yang pengurangannya. Jadi modal itu hanya bertambah, termasuk juga pendapatan juga bertambah. Jarang ada pengurangan pendapatan ya. Kalau misalnya contoh-contoh transaksi. Kemudian beban juga hanya yang bertambah saja. Kerjakan di soal-soal transaksinya. Dan preview juga hanya bertambah. Yang mempengaruhi nanti soal transaksi itu bertambah dan kurangnya hanya aktiva atau aset dan kewajiban saja ya, yang mengalami pertambahan dan pengurangan. Sedangkan modal, pendapatan, beban, dan preview itu selalu bertambah. Tidak pernah dia nantinya berkurang di soal transaksi. Jadinya itu yang dihafal ya nak ya. Modal selalu bertambah. Kalau ada soal modal otomatis langsung dikredit. Ada juga soal di pendapatan otomatis juga dikredit. Nanti dia bertambah. Nah, tidak pernah lagi nantinya saya ketemui kalau modal langsung di debit, pendapatan di debit. Juga gitu juga dengan beban. Langsung ada soal tentang beban, langsung bertambahnya di debit. Dan preview juga seperti itu, bertambahnya juga di debit. Tidak ada nanti beban yang dikredit ya. Preview juga tidak ada yang dikredit. Yang hanya bertambah dan berkurang itu hanya aktiva dan kewajiban. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Tuan Budi menyewa gedung selama 3 bulan ya. Kita menyewa gedungnya apa namanya? Beban sewa ya. Karena kita menyewa gedung. Tapi lihat lagi soalnya selama 3 bulan otomatis itu namanya apa debitnya? Beban sewa dibayar di muka ya. Nah, beban sewa yang dibayar di muka kalau bertambah di mana? Di debit. Beban sewa yang dibayar di muka ini termasuk aktiva ya. Makanya bertambah di debit sebesar 5 juta. Sedangkan kreditnya apa? Nah, kita menyewa gedung ini memakai apa? Pakai uang kan kita bayarnya. Lalu otomatis uang kita berkurang. Kalau uang berkurang, aktiva di mana? Kalau uang itu dalam akuntansi kas kan? Kas termasuk aktiva. Kalau aktiva berkurang di kredit ya. Otomatis di sini kas kreditnya kas sebesar 5 juta. Ya. Nanti ketika misalnya ada soal beban Tuan Budi menyewa gedung, tidak ada kata-kata selama 3 bulannya, otomatis itu beban sewa saja ya. Tapi kalau ada selama 2 bulan, selama 3 bulan, dan selama sampai berbulan-bulan, otomatis itu sewa yang dibayar di muka, beban yang dibayar di muka ya. Tapi jika tidak ada kata-kata itu, maka itu cuma kata beban sewa aja atau beban yang lain aja. Oke, selanjutnya, untuk contoh yang ketiga, Tuan Budi membeli peralatan sebesar 3.500.000, namun baru dibayar 20% dan sisanya dibayar bulan depan ya. Misalnya ini membeli peralatan. Kita membeli peralatan, otomatis peralatan kita bagaimana? Bertambah atau berkurang? Peralatan kita bertambah ya, kecuali kita jual baru berkurang. Kalau membeli, otomatis itu bertambah. Peralatan ini termasuk apa? Masuk aktiva lagi ya. Kalau aktiva bertambah di debit ya. Jadi di debitnya peralatan sebesar 3.500.000 ya. Namun baru dibayar 20%. 3.500.000 dikali 20% berapa? 700 ya. Jadi 3.500.000 dikurang 700, sisanya berapa? 2.800.000. Tapi di sini namun baru dibayar 20%, jadinya kita bayarnya pakai kas ya. Kas termasuk aktiva, berkurang di kredit ya. Jadi kasnya sebesar 700.000. Debit dan kredit harus balance ya. Debit dan kredit harus balance di contoh transaksi ini. Di sini peralatannya 3.500.000 lalu kasnya 700.
masih bersisa berapa? 2.800.000. 2.800.000 itu termasuk apa? Ini sisa yang termasuk utang. Jadi kalau utang bertambah di mana? Kewajiban ya, termasuk utang itu. Kewajiban bertambah di kredit. Jadi utang usaha ya sebesar 2.800.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang keempat. Membayar listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000 dan membayar gaji karyawan sebesar 2 juta ya. Membayar listrik, air, telepon ini termasuk beban. Kalau beban bertambah langsung di debit. Jadi beban LAT kita singkat aja, beban LAT sebesar 1.500.000. Lalu gaji karyawan termasuk beban gaji. Beban langsung kalau bertambah di debit ya, tidak ada pengurangannya. Pada kata soal beban langsung di debit. Oke, beban gaji sebesar 2 juta. Beda dengan beban yang dibayar muka ya, dengan beban biasa. Ya, beban yang bayar muka itu termasuk aktiva, pasti otomatis ada bertambah dan pengurangan. Kemudian kreditnya apa? Kita membayarnya pakai apa? Pakai uang ya, uang dalam akuntansi itu kas. Jadi kas kita berkurang di kredit ya sebesar 3.500.000. Oke, selanjutnya mengirim tagihan kepada UD Sentosa karena telah menyelesaikan jasa sebesar 5 juta. Kita sudah menyelesaikan jasa, lalu kita kirim tagihan. Itu termasuk apa? Berarti UD Sentosa ini berutang sama kita. Kalau orang berutang sama kita termasuk piutang ya. Piutang termasuk apa? Piutang termasuk dalam aktiva. Kalau aktiva bertambah di debit, otomatis yang di debitnya di sini piutang sebesar 5 juta. Lalu kreditnya apa? Kreditnya otomatis itu kita menyelesaikan jasa, apa namanya? Pendapatan ya, pendapatan bertambah di kredit ya sebesar 5 juta. Ingat ya, debit dan kredit harus balance. Kemudian misalnya ada contoh soal telah menyelesaikan jasa tapi tidak mengirimkan tagihan, kita menerima uang, otomatis debitnya kas ya, kas kita bertambah karena telah menyelesaikan jasa dan kita menerima uang ya. Oke. Selanjutnya mengambil uang perusahaan untuk pulang kampung sebesar 1.200.000 ya. Mengambil uang perusahaan untuk pulang kampung sebesar 1 juta. Ini untuk apa nih? Apa namanya? Kita mengambil uang untuk pulang pribadi. Namanya prepay. Kalau prepay bertambah di debit ya. Prepay-nya sebesar 1.200.000. Lalu kreditnya apa? Kita mengambil uang, otomatis uang kita berkurang di perusahaan. Jadi kas berkurang sebesar 1.200.000. Oke. Selanjutnya, oke, ini tugasnya. Sebelum saya masuk tugas, ada yang saya mau tambahkan ketika yang di sini, yang contoh soal transaksi nomor 3. Apabila nantinya membeli peralatan 3.500.000 lalu secara tunai, bagaimana debit dan kreditnya? Kalau kita membeli peralatan, otomatis peralatan kita bertambah, tetapi debit, lalu kreditnya kita membelinya secara tunai. Itu kasnya, kas saja ya, sebesar 3.500.000. Lalu misalnya nanti ada juga lagi soal peralatan sebesar 3.500.000 kita bayar kredit ya. Apa namanya? Otomatis juga debitnya peralatannya di debit, kemudian kreditnya utang usaha sebesar 3.500.000. Karena di sini ada contoh soalnya dibayarnya baru 20%, jadi 20% dari 3.500.000 700, dan utang usaha kita 2.800.000. Debit dan kredit harus balance. Oke, kerjakan tugasnya seperti biasa, kirim di tadi. Jika ada yang bertanya di dalam grup ya, agar informasi ke teman lain bisa tahu juga. Oke, kita akhiri kuliah hari ini dengan membaca Ibu Quran 4.
kerjakan tugasnya yang tentukan di mana debit dan kreditnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.